Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pajak di Indonesia dan cara mengatasinya. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, komentar, dan share ya, agar teman-teman tidak tertinggal video tentang tutorial perpajakan lainnya. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib bagi perorangan atau badan usaha kepada negara terutang yang dananya nanti untuk pembangunan Indonesia dan digunakan untuk keperluan negara Indonesia serta kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan bagi warga negaranya. Teman-teman, tahu tidak dengan berita viral di zaman sekarang ini terkait dengan kasus oleh oknum pajak yang inisialnya RAT ya. Teman-teman pasti tahu lah yang RAT itu orang tuanya dari MD yang memukul seseorang remaja yang inisialnya D sampai parah masuk rumah sakit. Itu kenapa bisa ditangkap oleh pihak berwajib? Ya, itu alasannya karena telah flexing, memamerkan kekayaan. Si MD ini memukul dan merasa cemburu oleh temannya ya. Kasus dugaan korupsi ini muncul dikarenakan adanya sorotan media sosial maupun media massa terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya MD kepada D sampai parah dan masuk rumah sakit dan koma. Hal itu dikarenakan anaknya telah flexing, memamerkan kekayaan hartanya yang tidak masuk akal dan tidak melaporkan ke kantor pajak. Nah, itulah masalahnya. RAT diduga telah menerima dugaan korupsi suap gratifikasi oleh beberapa wajib pajak yang telah mengalami kendala atau permasalahan pajak. Nah, salah satunya yaitu PT AME yang telah mengirimkan dana sebesar 90.000 dolar Amerika atau sekitar 1,3 miliar hanya untuk meluruskan atau untuk mengamankan laporan pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak. Selama 12 tahun, RAT menyembunyikan seluruh aset kekayaannya dan tidak melaporkan sesuai dengan jumlah aset kekayaannya dan memanipulasi jumlahnya dan tidak menyetorkannya. Nah, itu kendalanya dan masalahnya sehingga terendus oleh pihak berwajib, pihak Direktorat Jenderal Pajak, lalu dijadikanlah tersangka RAT tersebut. Padahal jika tidak menerima suap dan melaporkannya setiap bulannya, melaporkan SPT masa dan SPT tahunan, maka RAT itu akan aman-aman saja. Tetapi karena oknum dari pegawai pajak tersebut menerima suap dari wajib pajak, nah itu kesalahannya sehingga menjadi tersangka. Lalu permasalahan lainnya di negara kita yaitu banyak sekali dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang nggak tahu ya secara sengaja atau tidak sengaja melakukan flexing jalan-jalan ke luar negeri, tetapi dananya itu diperoleh bukan dari hasil pribadi atau hasil kerjanya sendiri. Dana itu dari kasus suap, dari kasus pencucian uang yang bisa menggemukkan rekening pribadinya sendiri. Ada saja
oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok organisasinya. Padahal, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan taat pajak, harusnya kita menaati peraturan Direktorat Jenderal Pajak untuk membayarkan dana pajak PBB maupun PPH atau PPN. Nah, jika ditegur oleh DJP melalui surat panggilan ke-1 maupun surat panggilan kedua dan seterusnya, ya kita harusnya datang dong. Sebagai warga negara wajib pajak, kita harusnya datang dan memenuhi panggilan tersebut, baik berupa online maupun offline. Online kita mengirimkan surat permohonan maaf dan berjanji akan memperbaikinya, lalu berkunjung ke helpdesk atau bagian yang mengenangani kendala permasalahan pajak. Ya bisa saja kasus sengketa perpajakan ini diselesaikan dengan secara baik-baik dan tidak menjadi tersangka atas kasus korupsi, ya. Dengan cara yang tadi disebutkan, surat panggilan yang datang ke kantor atau ke rumah atas keterlambatan pelaporan SPT masa ataupun SPT tahunan dan tidak mengandalkan pejabat pegawai pajak untuk melakukan gratifikasi, ya. Padahal seluruh dana pajak, yaitu dari pajak bumi dan bangunan PBB, PPH atau pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, itu seluruh dananya juga untuk rakyat, ya. Dari rakyat untuk rakyat. Cara mengatasi atas permasalahan pajak ini yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat pajak, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya setiap bulannya atau melaporkan SPT masa dan SPT tahunan dengan baik dan tepat waktu. Apabila kita sebagai pejabat atau sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, kita menolak segala aksi korupsi atau aksi gratifikasi atas permasalahan wajib pajak yang mau menolkan permasalahannya. Sebagai wajib pajak yang efektif harus melaporkan pajak tepat waktu, tetapi ada permasalahan wajib pajak yang non-efektif, ya. Maksudnya dia memiliki NPWP pribadi atau NPWP badan usaha, tetapi NPWP itu masih aktif, tetapi usahanya sudah tidak ada, tidak berjalan, sudah tidak efektif. Nah, itu menjadi kendala, ya, menjadi masalah yang teramat berat. Kenapa? Karena DJP, Direktorat Jenderal Pajak, masih menganggap NPWP itu masih aktif. Sedangkan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan usaha tersebut tidak melaporkannya setiap bulannya maupun setiap tahunnya. Ada contoh kasusnya perusahaan, ya, perusahaan keluarga. Nah, perusahaan keluarga itu dulunya aktif membayar pajak maupun melaporkannya setiap bulan maupun setiap tahunnya, tetapi karena sang suami meninggal dunia dan sang istri maupun anaknya tidak bisa meneruskan usahanya, lalu tiba-tiba di rumah dan kantornya mendapatkan surat panggilan, surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak untuk dipanggil ke kantor pajak. Nah, sang istri tersebut ke kantor pajak untuk meluruskan atas masalah pajak tersebut, tetapi di sana mau menghindar dari sanksi yang dikenakan oleh keluarga yang memiliki perusahaan tersebut, tidak bisa karena harus membayar denda sekian juta. Yang waktu itu saya pernah lihat di helpdesk, sang istri tersebut harus membayar sekitar 10 juta atas kelalaian perusahaannya, tidak menyetorkan laporan pajak setiap bulan maupun setiap tahunnya. Lalu kenapa
sang istri tersebut tidak mencabut NPWP yang masih aktif tersebut untuk tidak menjadi aktif atau non-aktif, itulah permasalahannya. Harusnya sang istri tersebut melaporkan bahwa suaminya telah meninggal dan usaha itu sudah tidak aktif lagi. Nah, NPWP tersebut NPWP baik pribadi sang suami maupun NPWP badan usaha atau perusahaannya menjadi tidak aktif lagi dan bebas akan sanksi. Begitu ya teman-teman. Untuk menghindari hal tersebut, menghindari dari kendala pajak, permasalahan pajak atau persengketaan pajak, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pajak, kita harus melek literasi, pintar, cerdas otaknya, serta rajin untuk belajar bagaimana caranya membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu setiap bulannya, melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan. Ya, karena belajar itu mudah loh. Kita bisa belajar lewat googling ya, membaca literasi perpajakan di Google, atau kita belajar lewat YouTube. Nah, di sana banyak channel ya, termasuk channel saya tentang tutorial perpajakan, tentang cara-cara membayar pajak, membuat kode billing, atau melaporkan SPT pasal 21, bagaimana caranya mendapatkan SWP, atau cara membuat faktur pajak, dan lainnya. Atau kita bisa belajar langsung, datang ke kantor pajaknya langsung ya, yang terdekat saat kita mendaftarkan diri kita mendapatkan NPWP pribadi ataupun NPWP badan usaha. Dengan cara kita mendatangi helpdesk, bertanya dengan secara detail, secara jelas bagaimana cara-caranya. Nah, insya Allah kalau kita rajin belajar, rajin membaca tentang tutorial perpajakan, rajin menonton channel-channel YouTube yang berfaedah tentang tutorial perpajakan, kita akan merasa aman karena tidak mendapatkan sanksi atas kelalaian melaporkan pajak. Tidak akan kena sanksi atas sengketa pajak atau kesalahan membayar pajak, kekurangan atas pajak terutang. Begitu ya teman-teman. Semoga channel saya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.